Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa in lam takun rutabatun fatumairat, fa in lam takun tumairatun hasawatim mimma." Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa berbuka sebelum sholat dengan makan beberapa butir kurma mengkal. Ya. Bila tidak ada, maka beberapa kurma matang. Bila tidak ada, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan dikatakan hadits ini adalah hadits yang hasan. Nah, hadits ini mulia sekali ya, dua buah hadits ini. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajarannya, kita langsung dulu ke hadits nomor 1247 karena saya gabungkan dua hadits ini ya. Kedudukan Anas radhiyallahu anhu. Karena Anas radhiyallahu anhu yang merincikan kepada kita pilihan Nabi buka puasa dengan apa dulu. Dan kita tahu semua orang yang puasa haus ya. Tapi perhatikan apa kata Anas, Nabi memulainya dengan rutabat. Rutab itu kurma yang muda ya. Bisa mengkal, bisa juga kurma yang mengkal tapi mendekati matang. Nah, biasa orang sudah tahu rutab ya. Tidak asing bagi orang yang sudah biasa konsumsi. Biasanya kurmanya masih kekuning-kuningan tapi sedikit mendekati matang ya. Ini biasanya dipanen di musim panas di Saudi kemudian ditaruh di freezer. Sehingga kita kalaupun beli itu sudah frozen semua biasanya gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan sebagai bahan buka puasa kita yang awal. Banyak ulama membahas masalah ini tentunya karena lembutnya rutab itu ya. Apalagi kalau sudah antara mengkal dengan matengnya itu tepat sekali karena dia lembut sekali ya untuk masuk ke pencernaan kita tentunya. Nah kalau tidak ada rutab, karena tidak semua juga orang bisa dapat rutab, maka bisa pindah ke tamar. Tamar itu kurma yang sudah lebih matang, warnanya coklat atau merah atau hitam. Yang biasa kita tahu kurma-kurma yang sudah dijual umum ini biasanya bisa bertahan lama. Tahunan pun dia tetap bisa bagus kurma itu ya. Nah, itu biasanya disilakan dengan tamar ya. Kalau tidak ada baru minum air. Saya mau tanya sekarang, berarti yang Nabi mulai buka puasa dengan apa? Kurma. Jadi bukan air. Bukan saya yang bilang loh, ini riwayatnya ya. Ada orang bilang, tapi kan Ustaz saya haus banget. Tahu. Saya tahu, bukan berarti harus makan 1 kilo kurma dulu baru minum air. Satu butir kurma ambil, kunyah dulu, mulai itu yang kita telan, nanti dibantu sama air nggak apa-apa. Untuk mendapatkan sunnah Nabi SAW. Tapi Ustaz boleh nggak kalau saya air dulu? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ayam goreng langsung? Boleh. Yang penting buka puasa. Cuma kalau mau dapat pahalanya, mulai dengan ini dulu, tahapannya ini ya. Maka ini unik sekali ya, karena Anas ini rinci. Nabi itu buka puasa dengan kurma mengkal atau muda ataupun sedikit agak basah. Kalau tidak ada, baru pindah ke kurma. Kalau tidak ada, baru meneguk beberapa teguk air. Berarti ini tahapannya begitu. Bukan Anas bilang, Nabi itu pokoknya buka puasa bisa sama kurma basah, bisa kurma matang, bisa juga air. Enggak, memang begitu. Kalau tidak ada. Berarti kan memang itu opsi. Ini bukan opsi, tapi ini adalah urutannya. Dia memang urutannya itu. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama kedudukan Anas radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah adanya tahapan pilihan buka puasa ini. Ya, rutab dulu, kemudian kurma, kemudian baru air. Tentu boleh kalau kita menyatukan ya. Misalnya kita konsumsi kurma sambil kita minum air itu tidak ada masalah. Nah terus bagaimana kita memahami doa buka puasa? Dhahabat dhama. Telah hilang dahaga, wabtallatil uruq, telah basah urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaallah, telah dicatat pahala insyaallah. Iya itu dibaca setelah minum air, tapi kurma dulu. Tetap kurma, air, baru baca doa itu. Bukan berarti doa itu menunjukkan kita minum air dulu. Terbukti kita harus baca ini, basah urat saraf. Iya, terus kurmanya kapan? Kalau kita lakukan kurma setelah air, berarti tidak sesuai dengan urutannya Anas radhiyallahu anhu. Sementara Anas ini sahabat Nabi yang menukil ya. Dan supaya Anda tahu Anas ini adalah pembantu Nabi. Kerja di Nabi selama 10 tahun. Ini sahabat Nabi yang dari umur kecil, umur 9 tahun sehingga saya itu ibunya namanya Ummu Sulaim sudah memberikan kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah biarkan Anas menjadi pembantu Anda. Makanya dia termasuk sahabat laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya.
Jadi beliau betul-betul melihat Nabi bagaimana buka puasa, baik di masjid, baik di rumah. Makanya beliau berikan kepada kita informasi ini. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian bagaimana kita mengkorelasikan, ini juga ada hubungannya dengan hadis yang 1246 ya. Itu dikatakan, Nabi SAW mengatakan, ini lebih kuat lagi ya, menguatkan tadi perkataan Anas itu ya. Karena langsung perkataan Nabi mengatakan, bila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaknya berbuka dengan kurma. Nah, kalau Nabi sampai sini saja, tidak ada kelanjutan hadisnya, mungkin orang mengatakan, oh mungkin Nabi maksudnya kurma setelah minum air. Tapi ini Nabi bilang setelah itu, bila tidak ada, maka hendaknya berbuka dengan minum air. Benar gak? Berarti tetap harus kurma dulu gitu. Karena sesungguhnya ia suci dan mensucikan. Tapi dari hadits ini kita bisa ambil pelajaran yang ketiga. Sunnah Nabi SAW memulai buka puasa dengan kurma. Tapi termasuk sunnah Nabi menggabungkan kurma dengan air. Maksudnya setelah kurma langsung minum air. Nah begitu. Ya ini contohnya. Dan di sini berarti air ya. Berarti air putih lebih baik daripada sirup, teh, kopi dan segala macam gitu. Ya. Jadi ini yang harus kita pilih, air putih dulu. Dan lebih bagus kalau tidak terlalu buru-buru ya. Terlalu dingin sekali akhirnya sampai membuat kita sakit dan segala macam. Minum air biasa aja dulu. Kemudian setelah itu baru mau minum lagi tegukan yang dingin sesudahnya bagus. Tidak apa-apa gitu ya. Ya seperti itu cara memahaminya. Allahu a'lam. Baik ini mungkin bahasanya dulu sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bisa ditandai nanti ke depannya kita akan masuk bab 223. Bab perintah kepada orang yang berpuasa agar menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari pelanggaran syariat, saling mencaci dan juga yang semisalnya. Nah ini biasanya di Ramadan luar biasa media kita ya. Ramadan malah tetap juga ada berita gosip. Ya. Cari tahu tentang siapa, keadaannya orang dan segala macam ya. Sedikit saya kasih bocoran bahasan pekan nanti di bahasan kita ke depannya ini. Bapak Ibu sekalian, makin kita tidak tahu tentang seseorang makin bagus. Iya, jadi nggak usah cari tahu. Kalau sampai ke kita, baik kita dukung, tidak baik kita nasihati.